Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bayu Permata Dewan S. Saya berasal dari Sekolah Menengah Atas Negeri 50 Jakarta, di mana kali ini saya akan membawakan mosi. Dewan ini berpandangan bahwa Indonesia seharusnya melakukan privatisasi penyediaan air, di mana posisi saya sebagai pembicara satu dari tim kontra. Pertama-tama izinkan saya untuk menyampaikan ulang secara ringkas pendapat argumen yang telah disampaikan oleh tim pro. Pertama, tim pro berpendapat bahwa perusahaan swasta memiliki dana tersendiri dari uang kas dan juga investor. Yang kedua, PAM atau BUMN selalu bertindak aman tanpa risiko untuk berinovasi. Yang ketiga, harga tidak perlu dikhawatirkan serta APBN subsidi. Pertama, saya akan membahas dari faktor segi ekonomi. Negara akan semakin kehilangan kekayaan alamnya yang dimiliki dan membuat generasi mendatang akan sulit berinovasi karena telah diklaim oleh pihak swasta. Bayangkan saudara dan dewan juri, bila generasi-generasi terus akan mendatang dan bisa berinovasi tetapi tidak ada lahan untuk berinovasi serta harus bergabung dengan perusahaan swasta tersebut, dan perusahaan swasta tersebut tidak menjamin yang memiliki adalah warga lokal atau bisa terjadi adalah warga asing, dan membuat wilayah kita bisa dijajah secara perlahan seperti yang dulu dilakukan oleh Jepang kepada Indonesia dengan tujuan untuk pengambilan minyak bumi. Dan bila ini terus terjadi, generasi kita akan percuma untuk berinovasi karena tujuannya bukan untuk pengembangan yang berada di kebangsaan kita yaitu negara Indonesia, tetapi untuk keuntungan semata pihak swasta tersebut. Yang kedua, banyaknya permainan ekonomi di dalamnya. Meski dengan investor, apakah saudara menjamin tidak ada pengambilan keuntungan yang besar? Bahkan saudara sendiri tidak mencantumkan contoh perusahaan mana yang sampai saat ini mentransferasikan hasil keuntungan dan juga modalnya untuk sumber daya air yang baik. Dan juga saudara tidak memberikan contoh di bagaimana kita bisa bilang kalau BUMN atau PAM itu meraup uang masyarakat untuk pengolahan air. Yang ketiga, ketimpangan harga. Saudara bilang harganya akan fleksibel atau tidak akan cenderung naik, bahkan cenderung murah. Saudara harus ingat bagaimana dengan wilayah-wilayah 3T. Wilayah-wilayah 3T itu terbatas oleh infrastruktur, di mana pembangunan infrastruktur dipenuhi dari masyarakat. Bayangkan akomodasi dari sini ke Papua atau dari sini ke Jakarta itu nggak sama dengan contoh harga beras di Papua tidak sama harganya dengan harga beras di Jakarta karena terbatas akomodasi serta transportasi tujuan ke sana. Itu bisa kita lihat jelas kok dengan saat ini karena terbatasnya infrastruktur. Yang kedua, sumber daya alam. Pemerintah tidak bisa mengatur bagaimana cara untuk mengambil air dan penataan untuk lingkungan. Saudara bayangkan, nanti kalau wilayah tersebut sudah diklaim oleh perusahaan swasta, pemerintah tidak memiliki hak yang cukup besar untuk bisa mengenakan sanksi kepada perusahaan tersebut bila perusahaan tersebut melanggar atau seenaknya aja ngebor untuk mencari mata air lalu langsung diimbun. Mungkin sekelihat kita bisa melihat itu rapi, tapi di dalamnya itu berantakan, dan itu sangat berpengaruh kepada faktor lingkungan kita di dalam, dan itu akan merusak generasi-generasi kita yang mendatang dan mengancam bumi kita akan rusak. Yang kedua, subsidi APBN pemerintah bertujuan agar seluruh khalayak mampu menggunakan air bersih. Contoh saat ini yang sudah diterapkan pemerintah yaitu pada bensin. Bahkan pemerintah itu ada bensin yang subsidi. Kenapa? Karena diharapkan semua masyarakat bisa menggunakan menggunakan bensin tersebut untuk kendaraan-kendaraannya atau kendaraan-kendaraan umum seperti angkot, Transjakarta dan lain-lain. Bayangkan kalau ternyata khalayak-khalayak yang kurang mampu atau menengah ke bawah harus tetap membayar air dengan harga tinggi untuk menggunakan air, padahal air sendiri adalah kebutuhan primer manusia, di mana di undang-undang kita telah dijelaskan. Bahkan dalam undang-undang itu dijelaskan bahwa kekayaan alam yang dikuasai negara itu tujuannya untuk memakmurkan rakyat. Makmur dari mana ya saudara? Bila khalayak aja ada khalayak tertentu untuk bisa menggunakan air, untuk khalayak menengah ke bawah tidak bisa menggunakan air. Mungkin tahun pertama harga akan stabil, tapi tidak ada yang bisa menjamin untuk tahun kedua dan tahun seterusnya dengan harga stabil dan cukup rendah. Karena kenapa? Karena kalau udah kesana tahun makin lama itu udah memiliki kuasaan penuh terhadap perusahaan swasta tersebut. Pemerintah tidak bisa mengatur harga lagi. Bayangkan bagaimana dampak kondisinya bahwa air kebutuhan primer harus tetap dibayar. Tidak ada kemakmuran untuk rakyat. Inovasi bukan berarti BUMN atau PAM takut berinovasi. Ini itu air kebutuhan primer yang tidak bisa dicoba-coba. Bahkan pada kasus seseorang yang keracunan minum air, orang yang alergi dengan air. Jadi hal ini bukan berarti BUMN atau PAM bertindak aman, mencari aman. Tidak, mereka hanya menstabilkan kondisi masyarakat
minumnya. Inovasi. Negara akan tetap bisa berinovasi dengan generasi mendatang jika sudah milik swasta tidak ada jaminan bahwa pemilik bukan orang luar negeri. Bayangkan kalau ternyata pemilik perusahaan swasta tersebut bukan warga lokal tapi warga asing, bahkan bisa beresiko dijajah perlahan dengan pengambilan wilayah. Bisa diambil wilayah-wilayah Indonesia yang memiliki mata air yang cukup banyak dan juga air yang kurang. Itu akan bisa dikuasai oleh perusahaan asing dan Indonesia akan memiliki kekurangan aset bahkan kehilangan asetnya. Solusinya, pemerintah itu harus mengedukasi. Contoh, di negara Jepang dan Singapura, warganya bisa meminum air itu dari keran dan itu bisa menjamin tidak ada penyakit dalam air tersebut. Itu kenapa? Karena selain pemerintah yang bertindak, pemerintah juga mengedukasi masyarakat agar bekerja sama. Kenapa? Karena contohnya, masyarakat tidak buang sampah sembarangan, tidak ada limbah pabrik sembarangan, dia tidak bisa mencemari air, jadi tidak berisiko tinggi untuk kesehatan masyarakat. Yang kedua, membebaskan kreativitas anak bangsa untuk kemajuan inovasi. Contohnya, dalam kurikulum Merdeka atau P5 ini banyak proyek-proyek yang mengembangkan tentang rekayasa teknologi, contohnya untuk bisa mengupgrade inovasi tentang air ini. Di mana kita dapat melihat dengan mengolah kekayaan bumi kita yaitu air sangat penting agar dikelola oleh pemerintah demi mewujudkan negara maju dan pemerataan infrastruktur air dan tidak memiliki resiko yang tinggi untuk lingkungan serta ekonomi air yang stabil. Saya dengan bangga kontra akan mosi ini untuk kesejahteraan bersama serta ekonomi infrastruktur dan juga penggunaan